Bersama saya Justina Kartika, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. 630 bakal calon legislatif bacalek dari 16 partai politik parpol peserta pemilu tahun 2024 mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere sebagai rumah sakit yang ditunjuk KPU SIKA untuk pemeriksaan kesehatan. Puluhan bacalek dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Gerindra mulai menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin 24 April 2023. Ketua KPU Kabupaten Sika Yohanes Chrysostomus Ferry berujar pemeriksaan kesehatan untuk bacalek berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 tak disebutkan standar tertentu. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Albert Aquinaldo, reporter Tribun Flores. Silakan laporan Anda, rekan Albert. Selamat siang rekan Justina dan sahabat Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika dapat kami informasikan bahwa sebanyak 630 bakal calon legislatif dari 18 partai politik serta pemilu tahun 2024 mendatang mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere pada Senin 24 April 2023 kemarin. Pantauan tribunflores.com di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere, puluhan bacalek dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan juga Partai Gerindra mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sika Yohanes Chrysostomus Ferry menyebutkan pemeriksaan kesehatan untuk bacalek tersebut berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023, namun yang tidak disebutkan standar tertentu. Namun pihaknya hanya menerima keterangan ada 3, yakni kesehatan jasmani, sehat rohani, dan juga bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan ketiga pemeriksaan tersebut berasal dari rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau fasilitas kesehatan lainnya yang memenuhi syarat. Dan di Kabupaten Sika sendiri hanya rumah sakit umum daerah TC Healers yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan para caleg. Untuk jadwal pemeriksaan kesehatan bacalek sendiri, Yohanes Chrysostomus Ferry, Ketua KPU Sika, menyebutkan pihaknya menunggu jadwal dari pihak rumah sakit. Sementara untuk jadwal pendaftaran caleg sendiri akan berlangsung pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Dan selanjutnya pihak KPU Kabupaten Sika akan melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Terkait persiapan dalam pemeriksaan kesehatan, salah satu orang yang ditemui Bung Flores, Simon Subandi, menyebutkan dirinya sudah baru saja melakukan pemeriksaan narkoba dan hasilnya akan diumumkan hari ini, Selasa 25 April 2023. Terkait persiapannya selama 1 minggu menjelang pemeriksaan kesehatan, dia mengatakan hanya makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup, dan juga ditambah dengan mengkonsumsi air kelapa. Sementara untuk menjaga stamina menjelang pemilu 2024 mendatang, Simon Subandi yang juga merupakan anggota DPRD aktif dari fraksi PKB Kabupaten Sika mengatakan bahwa dengan padatnya kegiatan menjelang pemilu nantinya, dia akan mengatur jadwal sesuai dan jadwalnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sika. Sementara itu dia juga mengaku banyak bacalek yang masih kebingungan dengan alur pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sendiri. Oleh karena itu dia menghimbau agar pihak rumah sakit menyiapkan alur khusus dan juga petugas khusus untuk mengarahkan para caleg yang kebingungan untuk selama melakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu Ketua PKB Kabupaten Sika yang ditemui di sela-sela pemeriksaan kesehatan memastikan 35 bacalek dari partai PKB, partai yang dia pimpin, siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada mulai tanggal 24 April sampai tanggal 28 April 2023. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers, Dr. Clara Francis,
menyebutkan pemeriksaan kesehatan sebenarnya sudah berlangsung sejak minggu lalu dan pihak rumah sakit sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemeriksaan Bacalek tersebut. Kami juga menginformasikan bahwa selain Bacalek di Kabupaten Sika yang jumlahnya kurang lebih sekitar 630, ada juga Bacalek dari beberapa kabupaten lain di Flores yang juga sudah menghubungi pihak rumah sakit umum daerah 13 untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Sika tersebut. Dan juga selain Bacalek, ada juga sekitar 700 P3K, tenaga P3K yang juga dalam waktu bersamaan juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun Dr. Tarfantis memastikan bahwa dengan adanya pemeriksaan kesehatan baik untuk caleg dan tugas atau pegawai P3K tidak akan mengganggu jalannya pelayanan umum di rumah sakit umum daerah TCI. Demikian pertanyaan sudah di Kabupaten. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Albert Aquinaldo, reporter Tribun Flores. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba menjadi syarat pendaftaran bagi bakal calon anggota legislatif Bacalek tahun 2024. Bacalek diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Terkait hal tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mansinor Gabriel Manek Atambua Kabupaten belum menyiapkan 3 dokter umum dan dokter psikiater atau dokter spesialis jiwa, kesehatan rohani, dan juga tenaga medis lain seperti perawat dan tenaga laboratorium. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Agus Tanggur, reporter Pos Kupang. Silakan laporan Anda, rekan Agus Tanggur. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Saya Agus Tanggur melaporkan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan baik jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal calon anggota legislatif pemilihan umum tahun 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua, Kabupaten Belu akan menyiapkan 3 dokter umum dan dokter psikiater atau dokter spesialis jiwa untuk pemeriksaan kesehatan rohani. Selain itu, pihak rumah sakit juga sudah menyiapkan tenaga medis baik perawat, tenaga laboratorium, dan juga semua sarana dan prasarana lain. PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua, Dr. Ansila Ekamuti ketika ditemui poskupang.com mengatakan bahwa persiapan untuk pemeriksaan bagi bakal calon tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan KPU Kabupaten Belu bersama 18 partai politik dan sejumlah stakeholder. Terkait jadwal pemeriksaan, ia mengatakan bahwa akan dimulai pada tanggal 26 April 2003. Sementara untuk jadwal pemeriksaan kesehatan rohani akan berlangsung pada tanggal 29 April 2023 nanti yang bertempat di kampus Akademi Perawat. Khusus pemeriksaan kesehatan rohani, Dr. Ansila mengatakan bahwa seharusnya setiap bakal calon legislatif tersebut harus melakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa yang ada di Kupang. Tapi untuk memudahkan itu, pihak rumah sakit mendatangkan dokter spesialis jiwa dari Kupang. Selain pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, Rumah Sakit Atambua juga melayani pemeriksaan bebas narkoba dengan biaya sebesar 235.000. Dengan rincian 180.000-nya untuk pemeriksaan narkoba dan 55.000-nya untuk biaya dokter. Karena itu, ia menghimbau kepada semua bakal calon legislatif untuk segera mendaftarkan lebih awal dan tetap menjaga kesehatan. Demikian rekan Justina. Kulitmu kering dan sensitif? Upgrade lotionmu ke Aveeno Skin Relief baru. Dengan triple
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Agus Tanggur, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. PDI Perjuangan menyebut Ganjar Pranowo membawa untung di partai berlogo moncong putih tersebut. Sejumlah partai lain disebut berbondong-bondong tertarik berkoalisi seusai Ketua Umum PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto di DPP PDIP Cikini, Jakarta Selatan pada Senin 24 April 2023 kemarin. Hasto berujar komunikasi PDIP dengan partai lainnya pun kian intens. Namun demikian Hasto masih enggan mengungkapkan partai mana saja yang sudah melirik koalisi dengan PDIP. Hasto memastikan dalam waktu dekat bakal ada deklarasi partai politik lain mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hasto pun menyatakan terkait cawapres Ganjar Pranowo hingga kini masih terus dimatangkan bersama oleh DPP PDIP. PDIP masih mengamati berbagai dinamika politik nasional. Diketahui sampai saat ini penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP sejauh ini masih mendapat dukungan dari parpol non-parlemen Senayan, yakni Hanura. Sebagai informasi, Megawati Soekarno Putri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP di Pilpres 2024 di Batu Tulis, Bogor, yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo keesokannya di Solo menyinggung terkait 7 nama potensial sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Beberapa di antaranya mulai dari Mahfud MD, Erick Thohir, hingga Prabowo Subianto. Awalnya Jokowi tak menyebut nama Prabowo Subianto, namun ia langsung menyinggung nama Prabowo Subianto ketika wartawan menanyakan kembali kemungkinan duet Ganjar Prabowo. Sementara itu bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan 3 kriteria sosok calon wakil presiden yang diharapkan mendampinginya dalam Pilpres 2024. Kriteria pertama, ia berharap cawapres pendampingnya kelak dapat bekerja sama dengan baik dengan dirinya. Kriteria kedua, cawapres tersebut harus memiliki visi yang sama dengan dirinya. Adapun kriteria ketiga, Ganjar berharap cawapresnya kelak memiliki komitmen yang sama dengannya untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi dan pembangunan negara. Ganjar mengaku selama berada di Batu Tulis, Bogor, selesai pengumuman dirinya sebagai capres, ia mendapatkan briefing. Briefing tersebut dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan jajaran pengurus DPP partai tersebut. Demikian pula saat mendampingi Presiden Joko Widodo kembali dari Bogor ke Solo, Ganjar Pranowo mengatakan selama 50 menit perjalanan mendapatkan banyak cerita terkait langkah-langkah yang telah dilakukan Joko Widodo dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Ganjar, ke depan akan ada banyak agenda yang harus dipersiapkannya untuk melanjutkan kinerja dari Jokowi tersebut. Nah, di luar itu tentu saja sebagaimana kami katakan bahwa bandul politik itu akan bergerak setelah Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presiden, maka berbagai kontak dengan partai politik lain itu juga dilakukan. Hanya kami mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan. Nanti kita tunggu saja bahwa dalam minggu-minggu ini kemudian akan muncul deklarasi dari partai politik lain yang mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Sementara terkait dengan calon-calon wakil presiden, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi setelah beliau mengadakan sholat Id bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo, itu semua menjadi pencermatan secara dinamis dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dan setiap hari kami laporkan berbagai dinamika politik nasional tersebut kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Relawan Joko Widodo Projo mengaku masih enggan mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024, padahal sudah mendapat kartu hijau dari PDI Perjuangan. Projo menyebut masih menunggu komando dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra pada Senin 24 April 2023. Budi mengatakan menilik situasi politik menjelang pemilu 2024. Projo melihat 3 hal, yakni melihat kondisi partainya, capresnya, dan cawapresnya. 3 hal tersebut nantinya menentukan kemana arah dukungan organisasi tersebut.
Budi berujar Projo masih menunggu komando dan arahan Presiden Joko Widodo terkait memberikan dukungan untuk calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Budi yakin nantinya Joko Widodo tak hanya memberikan sinyal terhadap capres tertentu, melainkan sudah berupa arahan. Sementara terkait hadirnya Joko Widodo dalam pengumuman capres PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis, menurut Budi hal tersebut merupakan penghormatan Jokowi saja terhadap partai tempatnya berlabuh. Sebab selain sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo disebut juga sebagai kader PDIP, di mana Presiden Jokowi menghormati forum tersebut. Sehingga menurut Budi, di satu sisi Jokowi menghormati apa yang menjadi sikap parpol PDIP. Keterpilihan Ganjar Pranowo yang diusung sebagai calon Presiden PDI Perjuangan juga tak membuat Budi kaget. Sebab sedari awal ia sudah menduga PDI Perjuangan akan mengusung Ganjar Pranowo. Pihak Projo pun mengaku hanya menghormati keputusan PDI Perjuangan dalam memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Saya tuh Lebaran kemarin saya berkomunikasi via WhatsApp dengan Pak Ganjar. Karena saya ini bukan apa-apa ya, saya ini punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan hampir semua ketua umum partai politik. Dan juga dengan calon-calon yang akan bertarung, karena kan kami menyelenggarakan Musyawarah Rakyat Indonesia sudah hampir 9 bulan, di mana situ terekam dengan baik apa yang menjadi kehendak warga, masyarakat, dan rakyat di seluruh Indonesia di seluruh provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga kami memiliki hubungan, memiliki komunikasi, dan kita berlaku sejujur-jujurnya untuk merekam apa yang menjadi aspirasi rakyat tersebut. Dan itu terekam di Musyawarah Rakyat Indonesia. Apa? Ya, saya mengucapkan selamat kepada Pak Ganjar karena sudah menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga dalam forum Minal Aidin wal Faizin, saya juga menyampaikan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Begitu, Mas. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir kerap membuat catatan gemilang dalam menakodai Kementerian BUMN. Sejumlah kalangan menilai sosoknya semakin menguat pada sejumlah basis pemilih untuk Pilpres 2024 mendatang. Nyamuk DBD mengintai Anda. Berkebunnya. Kinerja Erick Thohir sejauh ini dinilai sangat dirasakan oleh kebanyakan masyarakat. Bahkan Erick Thohir disebut sebagai pemimpin teruji pembawa kemajuan besar bagi Indonesia di masa depan. Rektor Universitas Budi Luhur Wendy Usino mengakui Erick Thohir banyak menghadirkan inovasi besar dalam 3 tahun memimpin BUMN. Wendy Usino menyebut kerja-kerja yang dilakukan Erick Thohir sangat dirasakan masyarakat. Atas dasar itulah, ia menilai Erick Thohir memiliki kompetensi kepemimpinan yang teruji, membuatnya semakin layak untuk didorong menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Menurut Wendy, Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dipercaya bakal banyak berbicara di tingkat internasional. Kondisi demikian tentu semakin membuat Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan negara-negara maju di dunia. Wendy memaparkan hal itu sangat berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat tanah air. Lebih dari itu, hasil kerja Erick Thohir semakin mempercepat hadirnya berbagai pencapaian besar signifikan. Sementara itu, sampai sekarang ini kepemimpinan Erick Thohir terus menunjukkan berbagai hasil gemilang. Satu di antaranya lewat gagasan kebijakan transformasi yang sukses diterapkan di Kementerian BUMN. Bahkan sejumlah program pro-rakyat juga telah terrealisasi dengan tepat sasaran di masyarakat. Sebut saja seperti program kredit usaha rakyat KUR, Mekar Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN.